Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia dengan NIM 22231031. Di sini saya dari kelompok 3, yang mana beranggotakan yang pertama yaitu Paldi, yang kedua Fiona, yang ketiga Nuraini dan saya sendiri. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil hasil dari kelompok kami. Pengelolaan dan keselamatan kerja laboratorium. Materi pertama akan saya jelaskan. Materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu menimbang bahan. Menimbang merupakan suatu tahap yang paling penting dalam analisis kuantitatif yang sering dilakukan di laboratorium kimia. Menimbang benda adalah menimbang sesuatu yang tidak memerlukan tempat dan biasanya tidak dipergunakan pada reaksi kimia seperti menimbang cawat, gelas kimia, dan lain-lain. Jenis alat timbangan di laboratorium berbeda-beda, tetapi yang paling penting adalah timbangan yang dapat digunakan untuk menimbang sampai satuan yang sangat kecil. Neraca merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Massa suatu benda berbeda dengan beratnya. Massa suatu benda akan tetap, tetapi berat suatu benda dan berubah sesuai dengan besarnya percepatan gravitasi. Satuan internasional massa yaitu kilogram. Menimbang merupakan suatu tahap yang paling penting dalam analisis kuantitatif yang sering melakukan di laboratorium kimia. Sesuatu yang tidak memerlukan tempat dan biasanya tidak dipergunakan pada reaksi kimia seperti menimbang cawan, gelas kimia, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengukur volume. Pengukuran merupakan kegiatan yang telah turun-temurun diaplikasikan di kehidupan bermasyarakat, serta mengalami banyaknya perkembangan agar semakin efisien. Salah satu alat pengukuran yang umum digunakan adalah alat ukur, timbang atau neraca. Pengukuran dengan neraca bertujuan untuk mendapatkan nilai besaran pisis massa. Setiap nilai terukur pada sistem pengukuran pasti memiliki nilai ketidakpastian. Alat ukur volume merupakan alat bantu yang penting untuk setiap penentuan kuantitatif. Dari sifat dan fungsi dapat dibedakan pipet, baret, dan labu takar. Pipet merupakan alat untuk pengukur volume kecil. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya yaitu materi penyaring yang akan dijelaskan oleh Vio. Kepada Vio, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi yaitu tentang menyaring. Filtrasi adalah pembersihan partikel
partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan atau septum, di mana zat padat itu tertahan. Penyaringan merupakan pembersihan atau pemisahan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan atau septum yang menahan zat padat. Penyaringan atau filtrasi adalah proses penyaringan lewat saringan dengan bantuan gaya tarik bumi atau gravitasi, tekanan atau keadaan vakum dengan pengaliran cairan melalui media berpori. Pada proses penyaringan digunakan kertas saring. Next. Prinsip dan tujuan penyaringan adalah agar suatu partikel besar tertinggal dalam membran atau pori-pori kertas saring. Pada filtrasi dapat dilakukan dengan tekanan dan tanpa tekanan. Pada filtrasi yang dilakukan tanpa tekanan, filtrasi dilakukan dengan media filter kertas saring. Proses filtrasi ini dilakukan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada Vio. Selanjutnya yaitu materi tentang pemanasan yang akan dijelaskan oleh Padil. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu tentang pemanasan. PPT-nya next. Memanaskan. Teknik pemanasan bahan menggunakan alat pemanas. Tabung reaksi dijepit menggunakan penjepit tabung reaksi. Jangan menggunakan tangan. Tabung reaksi dipanaskan di atas api. Itu pertama ada alat-alat pemanasan. Yang pertama yaitu pembakar spiritus. Terbuat dari kaca. Menggunakan spiritus dan sumbu sebagai bahan bakar. Dan dinyalakan dengan korek api. Selanjutnya ada tabung reaksi. Digunakan untuk mereaksikan larutan kimia dalam jumlah sedikit dan dijepit dengan penjepit kayu saat dipanaskan. Yang selanjutnya ada gelas kimia. Digunakan untuk memanaskan larutan. Diletakkan di atas kaki 3 dengan kasa kawat sebagai alasnya. Selanjutnya ada kaki 3 berfungsi sebagai penyangga dan kasa kawat sebagai alas saat memanaskan gelas kimia. Next. Selanjutnya ada yaitu hot plate magnetic stirrer, yaitu alat pemanas cairan kimia atau jaringan. Digunakan di laboratorium mikrobiologi, kimia, dan farmasi. Memiliki pengaduk magnet atau stir bar untuk menghomogenkan larutan kimia dan menjaga suhu. Dilengkapi dengan pengaturan suhu dan kecepatan pengadukan, serta menggunakan termometer untuk mengukur suhu. Yang terakhir ada water bath, yaitu alat laboratorium untuk memanaskan sampel menggunakan air sebagai media pemanas. Fungsinya menciptakan suhu konstan, mengkubasi sampel, melebur basis, menguapkan ekstrak, dan mereaksikan zat di atas suhu ruangan. Prinsip kerjanya adalah memanaskan air dan mempertahankan suhu tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Paldi. Materi selanjutnya yaitu mensterilkan yang akan dijelaskan oleh Aini. Kepada Aini dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mensterilkan.
Nah, metode sterilisasi basah atau stem sterilization method. Metode ini merupakan sterilisasi basah yang dilakukan menggunakan autoclave yang dioperasikan dengan uap air di bawah tekanan. Next. Nah, terdapat 3 metode sterilisasi di laboratorium. Yang pertama, metode sterilisasi kering atau dry sterilization. Pada tahap pertama ini, oven pengering laboratorium digunakan untuk sterilisasi kering dengan suhu tinggi dan waktu pemapanan yang lebih lama. Nah, ini cocok untuk peralatan logam dan kaca yang tidak basah atau rentan karat jika menggunakan metode basah. Pada yang kedua, peralatan yang dapat disterilisasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, plastik berkualitas baik atau polipilen, polymethyl atau polyamer, tefzel, polyteflontilen atau teflon. Nah, yang kedua kaca, seperti cawan Petri, pipet, tabung reaksi, botol kultur. Yang ketiga ini logam, seperti skalpel, gunting, pinset, mata pisau, atau spatula. Next. Yang kedua, sterilisasi menggunakan api. Laminar air flow atau LAF ini merupakan peralatan logam seperti pinset dan skalpel disterilisasi dengan api busen setelah dicelupkan dalam etanol 70%. Nah, proses ini membutuhkan kehati-hatian karena etanol mudah menguap dan terbakar. Next, moderator. Nah, yang ketiga, sterilisasi menggunakan glass bed sterilizer. Nah, glass bed sterilizer ini merupakan alat memanaskan manik-manik hingga 275 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Nah, ini membunuh spora jamur dan bakteri. Nah, peralatan logam ini dimasukkan ke dalam manik-manik panas selama 10 sampai 60 detik lalu didinginkan sebelum digunakan. Baiklah, mungkin sampai sini saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aini. Selanjutnya, Matiin dulu mikrofonnya. Baiklah, inilah presentasi dari kami. Selanjutnya yaitu kami membuka sesi kritik dan saran kepada teman-teman yang ingin menyampaikan kritik dan saran, dipersilakan.